Waktu terus berjalan, dan ini bukan situasi main-main. Nasib ribuan pegawai pemerintah kita sekarang lagi di ujung tanduk. Kita akan bahas sebuah kisah tentang ketidakpastian yang, jujur aja, bikin kita semua cemas. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau pekerjaan Anda itu ada tanggal kedaluarsanya? Anda udah kerja bertahun-tahun, mendedikasikan diri. Tiba-tiba nggak tahu bulan depan masih kerja atau nggak. Nah, rasa cemas kayak ginilah yang sekarang lagi dirasain ribuan orang. Dan ini bukan cuma gimana kalau ya, ini adalah kenyataan. Kenyataan pahit buat ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut PPPK. Mereka ini lagi dihadapkan sama ketidakpastian karir yang besar banget. Oke, jadi siapa sih yang lagi ada di tengah-tengah situasi genting ini? Fokus kita kali ini adalah angkatan PPPK tahun 2021. Mereka ini para profesional yang udah mengabdi di berbagai sektor paling krusial di negara kita. Jadi ceritanya begini, mereka mulai kerja itu tahun 2021, artinya udah jalan hampir 4 tahun nih dedikasinya. Masalahnya, di bulan Desember 2025 nanti, semua kontrak mereka bakal habis serentak. Dan sampai sekarang, nggak ada kejelasan, nggak ada jaminan sama sekali. Nah, yang bikin makin cemas itu justru karena pemerintah diem aja, nggak ada kabar sama sekali. Dari keheningan ini muncullah 4 pertanyaan besar yang terus-terusan menghantui para PPPK ini. Pertama, dan ini yang paling mendasar banget, kontrak kami ini bakal diperpanjang otomatis nggak ya? Bisa tenang atau justru harus siap-siap sama yang terburuk? Ini nih pertanyaan nomor 1 di kepala mereka semua. Terus pertanyaan kedua, oke, katakanlah diperpanjang. Tapi prosesnya gimana? Apa bakal ada evaluasi kinerja dulu? Kalaupun ada, skemanya kayak apa? Nah, ini juga masih gelap, nggak ada yang tahu. Jadi makin nggak pasti kan? Lalu yang ketiga, ini harapan terbesarnya mereka tentunya. Ada nggak sih jalan buat diangkat jadi pegawai tetap, jadi PNS? Atau ya mimpi itu masih jauh banget di angan-angan? Dan yang terakhir, ini dia ketakutan terbesar mereka. Gimana kalau setelah 4 tahun mengabdi, pemerintah malah buka rekrutmen baru buat posisi yang sama? Dan mereka harus ngelamar lagi dari nol buat pekerjaan yang udah mereka kerjakan selama ini. Kebayang nggak? Dan ini perlu kita garis bawahi ya. Sampai detik ini, belum ada satupun panduan atau pernyataan resmi dari pemerintah soal nasib mereka. Waktu jalan terus, tapi info yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Jadi ini bener-bener vakum informasi. Dokumen resmi? Nggak ada. Surat edaran buat klarifikasi? Nggak ada juga. Pernyataan publik, apalagi? Bahkan petunjuk teknis dari BKN atau Kemenpan RB pun nihil. Semuanya hening, total. Oke, sekarang kita lihat skenario terburuknya. Apa sih yang bakal terjadi kalau pemerintah terus-terusan diam, kalau nggak ada keputusan apa-apa sampai waktunya habis? Taruhannya ini gede banget loh. Akar masalahnya itu ya di sini. Beda banget antara jadi PPPK sama PNS. PPPK itu kan pegawai kontrak. Jadi selalu ada ketidakpastian. Sementara PNS itu pegawai tetap, ada jaminan keamanan kerja sampai pensiun. Nah, jurang perbedaan inilah yang jadi sumber kecemasan utamanya. Jadi kalau nggak ada tindakan apa-apa, skenario mimpi buruknya tuh begini. 1. Kontrak mereka nggak diperpanjang. 2. Status mereka sebagai pegawai hilang. 3. Pemerintah buka rekrutmen baru. Dan 4. Mereka harus bersaing dan melamar ulang dari nol. Wah, itu benar-benar menakutkan sih. Tapi tunggu dulu, kenapa sih masalah ini penting buat kita semua? Bukan cuma buat nasib ribuan pegawai itu aja. Kenapa ini juga jadi urusan kita sebagai masyarakat? Coba deh lihat komposisinya. Sebagian besar dari mereka ini, 45% itu guru. Terus 35%-nya tenaga kesehatan. Mereka ini yang ngajar anak-anak kita di sekolah, yang ngerawat kita pas lagi sakit. Mereka itu kan tulang punggung layanan publik kita. Ada kutipan yang pas banget nih. Kepastian ini penting bukan hanya untuk kesejahteraan pegawai, tetapi juga untuk stabilitas layanan publik. Jadi, ini bukan cuma soal gaji atau nasib perorangan, tapi soal gimana caranya layanan publik yang kita butuhkan setiap hari itu tetap stabil dan gak terganggu. Intinya begini, kalau nasib ribuan guru dan tenaga kesehatan ini gak pasti, yang dipertaruhkan itu ya stabilitas sekolah dan rumah sakit kita. Ujung-ujungnya, kualitas layanan publik buat kita semua yang jadi taruhannya. Jadi kita sampai di ujung pembahasan ini. Jam terus berdetak, Desember 2025 makin dekat.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka layak dapat kepastian, tapi akankah kepastian itu akan datang sebelum waktunya benar-benar habis?